jumpa lagi bersama saya Syazawi Sastro. Inilah redaksi akhir pekan mendalam terpercaya. Kebakaran melanda gudang penyimpanan daging sapi di kawasan pergudangan Elang Laut Penjaringan Jakarta Utara pada Minggu pagi. Api disertai asap pekat menyelimuti gudang, membuat para karyawan yang masih tidur panik menyelamatkan diri. Dua wisatawan objek wisata Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur terluka setelah tertimpa batu besar. Sementara itu di Jawa Barat, seorang pekerja bangunan tertimbun tanah saat menggali fondasi proyek gedung sekolah dasar di Kota Bogor. Korban sempat mendapat pertolongan di rumah sakit, namun nyawanya tidak terselamatkan. Selanjutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jawa Tengah. Pencurian uang terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum di Kabupaten Purbalingga. Uang sebanyak 22 juta rupiah dicuri dari dalam laci SPBU saat karyawan SPBU sedang melayani pembeli. Selanjutnya kita ke Sulawesi Selatan. Salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Wajo menjadi perbincangan. Kondisi fisik bangunan jauh dari standar layak karena berlantai tanah dan berdinding papan ala kadarnya. Dari Sulawesi Selatan kita menuju ke Solo. Di hari ulang tahun ke-64 mantan Presiden Joko Widodo mendapatkan kejutan dari warga yang membawa tumpeng serta mendoakan ayah Wapres Gibran ini cepat sembuh. Jemaah Haji Kloter 33 asal Kabupaten Jember, Jawa Timur tiba dengan selamat di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Sebelumnya pesawat Saudi Airlines yang mereka tumpangi mengalihkan pendaratan ke Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara akibat mendapat ancaman bom. Dan berikut kesaksian mereka. Jakarta merayakan puncak hari ulang tahun ke-498 pada Minggu 22 Juni. Hari ulang tahun Jakarta dipusatkan di kawasan Monas Gambir, Jakarta Pusat. Dalam suasana ulang tahun Jakarta, bicara soal ramainya kuliner kekinian di Jakarta tidak lantas menggerus pesona nasi uduk. Kuliner khas Betawi ini bisa ditemukan di banyak tempat termasuk gang-gang sempit. Disajikan dengan aneka lauk, kelezatan nasi uduk memang selalu berkesan. Ogel-ogel merupakan makanan ringan khas Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah yang berbentuk kecil dan lonjong seperti ulat. Ogel-ogel juga memiliki rasa gurih serta tekstur yang renyah. Dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, Robi Sofwan Amin bersama fotojurnalis CNN Indonesia Probukus Hartoyo akan mengajak kita semua mengikuti proses pembuatan ogel-ogel. Jangan lupa Transmart Full Day Sale kembali hadir menemani aktivitas Anda Minggu 22 Juni 2025 mulai dari toko buka hingga pukul 10 malam serentak di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Nikmati belanja dengan diskon besar-besaran serta diskon hingga 50% ditambah 20% bagi pelanggan yang menggunakan Alo Prime kartu kredit Bank Mega ataupun kartu kredit Bank Mega Syariah. Usai jeda berikut, ratusan siswa SD di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur mengikuti festival. Ratusan siswa SD antusias mengikuti festival olahraga tradisional Egrang hingga Gobak Sodor dimainkan dalam festival yang digelar di Lamongan, Jawa Timur. Sementara itu ribuan lampion menghiasi langit kawasan wisata Candi Gedong Songongo, Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Lampion diterbangkan dalam rangka Festival Gedong Songo. Siapa yang suka asinan, makanan segar dan menggoda selera ini ternyata juga bisa menjadi punya peluang cuan. Di Jakarta ada pendatang yang sukses dengan mengembangkan usaha asinan mulai dari asinan Kiamboy, asinan Bogor hingga asinan Aceh. Pusat perbelanjaan di jantung kota Tel Aviv, Israel berubah fungsi, bukan lagi tempat belanja melainkan menjadi lokasi perlindungan sementara bagi ratusan warga sipil. Ketegangan Israel dan Iran memaksa warga mencari perlindungan bahkan di lokasi yang tidak terduga. Sebagai informasi penutup, saya ajak Anda berkunjung ke Legoland di Shanghai. Legoland ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia, lengkap dengan 75 atraksi seru dan miniatur landmark dari seluruh penjuru Tiongkok. Saya Syazawi Sastro, sampai jumpa dan ada kabar menggembirakan bagi para pecinta Lego. Legoland pertama di Tiongkok dibuka di Shanghai.